Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syalikin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif handal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa khususan man ajazani handal kitab Syekh Fatih Al-Jailani wa masayhi wa khususan masayhi wa khususun asyadid wa khususun lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Tafsir Al-Jailani pada surat At-Taubah ayat 32 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna an yudfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'baw illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya, cukup 2 ayat. Karena ayat ini yang satu tema. Kalau tambah 1 ayat lagi, temanya sudah berubah ya. Pada penjelasan pengajian minggu yang lalu ya, saya jelaskan latar belakangnya, bahwa ayat sebelumnya menjelaskan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani memiliki pemahaman yang menyimpang dari ajaran para nabi-nabi mereka. Seperti Yahudi ya, pada zaman Nabi Musa alaihissalam tauhidnya masih murni. Tapi setelah sepeninggal Nabi Musa berapa abad kemudian, muncul tokoh yang bernama Uzair yang memiliki kemampuan hafal Taurat, Zabur. Kemudian Uzair ini dikultuskan, dianggap sebagai anak Allah. Yang kedua, sama juga terjadi pada umatnya Nabi Isa alaihissalam.
Pada zaman Nabi Isa tauhidnya masih muwahhid, masih murni. Kemudian setelah berapa abad kemudian muncul penafsir-penafsir sehingga mereka menganggap bahwa Al-Masih sebagai Ibnullah, Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir meluruskan penyimpangan pemahaman ini. Jadi waqalatil yahudu Uzair ibnullah, orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah. Waqalatin nasoro, dan orang-orang Nasrani juga berkata Al-Masih ibnullah, Al-Masih yaitu Isa ibnu Maryam itu ibnullah, juga putra Allah. Lah, kesalahan di dalam memahami ajaran tauhid baik yang terjadi pada Nabi, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, ini diakibatkan karena pemahaman mereka yang tidak murni lagi. Muncul persepsi, yaitu kultus individu. Bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad? Apakah umatnya Nabi Muhammad juga tidak terjadi peristiwa demikian? Peristiwa yang terjadi pada umatnya Nabi Musa dan Isa ini tentu akan terjadi pada umat Nabi Muhammad, yang mereka memiliki pemahaman yaitu mengkultuskan orang-orang atau manusia biasa, mungkin dianggap punya kesaktian, dikultuskan, bahkan dianggap sebagai Tuhan. Kalau hal ini terjadi pada umatnya Nabi Muhammad dan umat zaman sekarang yang mengkultuskan manusia dianggap sebagai Tuhan, itu sama saja dengan umatnya Nabi Isa dan umatnya Nabi Musa yang menganggap Uzair sebagai anak Allah dan Al-Masih sebagai anak Allah. Nah, kemudian ayat berikutnya memberikan penjelasan. Orang-orang Nasrani dan Yahudi itu sering melakukan kultus individu, akhbar itu disebut sebagai ahli agamanya orang-orang Yahudi, itu ahbar. Sedangkan ruhban itu ahli agamanya orang-orang Nasrani. Karena pemahaman mereka sudah mulai melenceng, sampai akhirnya ulama-ulama mereka, yaitu ahbar bagi orang Yahudi, ruhban bagi orang-orang Nasrani, mereka ittakhadu ahbaruhum wa ruhbanahum arbaban. Mereka juga jatuh kepada kultus individu. Tokoh-tokoh agamawan mereka dianggap sebagai Tuhan. Nah, ini juga hal sama apabila umat Nabi Muhammad yang hidup pada zaman sekarang kemudian menjadikan manusia yang dianggap berilmu dijadikan sebagai Tuhan, dikultuskan, diposisikan sejajar dengan Tuhan, padahal dia manusia biasa. Kalau tidak makan ya lapar, kalau tidak minum ya haus, kalau tidak punya duit ya sama saja, kalau waktunya sakit ya sakit, kalau waktunya meninggal ya meninggal. Nah, kultus individu ini sudah terjadi pada umat Nabi terdahulu, umatnya Nabi Musa, Nabi Isa, sampai umatnya Nabi Muhammad. Nah, ayat ini memberikan kritik atau meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Andai ada orang yang hidup pada zaman sekarang kok memiliki sifat seperti umatnya Yahudi dan Nasrani, yang pertama tadi menganggap Uzair sebagai anak Tuhan,
Isa sebagai anak Tuhan, kemudian berikutnya ahbar yaitu tokoh agamawan Yahudi dianggap sebagai Tuhan, sebagai arbaban Tuhan juga, kemudian ruhban tokoh agamanya orang-orang Nasrani juga dianggap Tuhan. Itu sama saja. Kalau zaman sekarang ada ulama yang dikultuskan, ya, dianggap sebagai Tuhan. Nah, ini sebagai koreksi atas penyimpangan pemahaman-pemahaman yang sudah mulai keluar dari ajaran Islam. Bagaimana sikap kita terhadap guru yang kita hormati, ya? Takdim kepada guru itu satu adab. Ikroman, memuliakan terhadap guru juga sebagai adab. Tapi yang tidak boleh sampai menjadikan sebagai arbab Tuhan. Ini yang tidak boleh. Jadi harus bisa memilah. Kalau seorang guru dihormati, dimuliakan, itu sebagai adab seorang murid kepada guru. Jangan sampai berlebihan dalam memberi penghormatan, bahkan dikultuskan sebagai Tuhan. Ini kalau terjadi pada zaman sekarang sama dengan pengikutnya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam yang menjadikan tokoh-tokoh agama mereka sebagai Tuhan. Nah, terus siapa yang layak disembah? Ya, illa liya'budu ilahan wahidan, yang layak disembah hanya Allah. Sejak zaman Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad, sampai hari kiamat Nabi, illa liya'budu ilahan wahidan. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Tuhan yang esa. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Subhanahu, maha suci Allah, amma yusyrikun, dari segala yang mereka menyekutukan, ya. Jadi jelas bahwa ayat ini ya relevan sekali, ya, apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan akidah, yaitu mengkultuskan orang-orang ahli agama atau ulama yang berlebihan sampai menjadi kultus individu, menganggap sebagai ini yang harus diluruskan, dan ini tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Nah, baru masuk ke ayat berikutnya. Kenapa demikian? Kok sampai mereka menjadikan manusia biasa dijadikan sebagai Tuhan? Yuriduna, mereka ingin ayutfi'u, untuk mematikan nurallahi, cahaya Allah. Jadi mereka yang menganggap manusia ya sebagai Tuhan tadi, mereka yang mengutuskan ya manusia biasa sebagai Tuhan, ini termasuk bi amsali hadhil muftariyat al-batilah. Mereka membuat-buat yang sifatnya batil. Lah bagaimana tidak batil? Manusia biasa kok dianggap sebagai Tuhan gara-gara dia sakti, gitu. Nah, saktinya ini sesungguhnya benar-benar saktinya orang ini atau saktinya anugerah dari Allah? Kalau Allah memberikan anugerah, misalkan ya dia itu diberikan kesaktian, ya hakikatnya yang punya Allah, maka yang disembah juga Allah. Manusia hakikatnya tidak punya daya upaya apa-apa. Kenapa harus menyembah makhluk? Kenapa harus menyembah manusia? Ayat ini meluruskan, jangan sampai itu terjadi. Kalau ini terjadi, sama saja dia akan ya mematikan nur Allah, yaitu soal ajaran tauhid yang murni, biafwahihim, dengan pendapat mereka. Karena pendapatnya salah soal konsep ketuhanan, akhirnya ya dianggap sebagai Tuhan.
padahal dia manusia biasa. Ini ya. Bi'afwahihim ini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dijelaskan ai bisyirkihim an-nashi' min afwahihim, yaitu karena faktor kesyirikan mereka ya, sebab ucapan-ucapan ya, ucapan ini kan berdasarkan dari persepsi, pemahaman. Jadi artinya kalau ada orang berguru soal ilmu hakikat ya, kalau zaman sekarang konteksnya ya, kalau ada orang belajar ilmu hakikat kemudian murid ini tidak bisa memahami ajaran yang seutuhnya, atau problem juga ketika gurunya juga sama tidak memahami pemahaman yang utuh soal konstruksi ilmu hakikat, maka ketika dipahami sepotong-sepotong akhirnya menimbulkan persepsi pemahaman yang salah. Ya, contoh yang sering saya sebutkan ya, yaitu orang yang menganggap, orang yang mempunyai penafsiran ya bahwa manusia itu ini adalah sebagai perwujudan Tuhan, dalam arti ya dia memiliki kemampuan yang sama dengan Tuhan. Gitu. Ketika manusia sudah tergelincir pada kultus individu, kemudian akhirnya menuhankan makhluk, ini sudah mulai bergeser. Ditambah lagi ya, menganggap ini kalau gurunya ini pemahamannya juga tidak utuh, menganggap dirinya juga dengan memposisikan diri sebagai Tuhan. Nah, apakah ada pemahaman yang demikian? Ada. Ya. Makanya perlu penguatan literasi ya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an supaya pemahaman kita on the track. Oh, yang dilarang tuh ini. Kita tidak boleh menuhankan makhluk, sebab Yahudi Nasrani dulu pernah terjadi, itu dikritik oleh Al-Qur'an, diluruskan oleh Al-Qur'an. Begitu juga zaman sekarang yang ada potensi melakukan hal yang sama, itu adalah orang-orang yang belajar ilmu hakikat. Karena kalau pemahaman salah, dia akan mendeklar dirinya sebagai Rasul, bahkan sebagai Tuhan. Murid juga sama, kalau dia pemahaman salah juga akan mendeklar bahwa dirinya juga Tuhan. Nah, ini ya sudah dijelaskan oleh Al-Qur'an terjadi pada umatnya Yahudi, Nasrani, dan juga kalau ada umat zaman sekarang tergelincir pada pemahaman yang demikian. Pemahaman yang demikian itu disebut pemahaman yang ilhad. Ini dilarang oleh Al-Qur'an. Wadarul ladzina yulkhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan orang-orang yang memiliki pemahaman ilhad, yaitu mencampur aduk antara kehambaan dan ketuhanan. Ya, seolah-olah hamba ini posisinya sama dengan Tuhan. Itu. Nah, ini keluar dari mulut karena persepsi. Persepsi itu muncul karena tadi informasi yang masuk, pemahaman yang masuk. Maka dalam hal ini perlu pemahaman yang utuh, perlu mendapatkan bimbingan guru yang pemahamannya utuh, memiliki dasar argumentasi Quran hadisnya jelas, ya, tidak sebatas katanya. Ya, kalau ajaran-ajaran semacam ini berbasis katanya, ini repot. Itu pasti nanti model penyimpangannya akan semakin jauh, karena yang terjadi adalah imajinasinya ya dibiarkan, kemudian diikuti, dianggap itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, kenapa terjadi demikian? Ini dijawab bila sanadin itu. Kenapa terjadi kalau ada murid
punya pemahaman menyimpang seperti tadi. Itu kenapa? Apa sebabnya? Yaitu bila sanadin, karena dia tidak memiliki sanad. Sanad itu apa sih? Sanad itu yaitu hubungan guru murid yang mutasil, ya, dari guru ke guru sampai ke sumber utamanya Rasulullah SAW. Ini namanya sanad. Saya hidup pada zaman sekarang. Saya belajar dengan guru, guru belajar dengan guru, guru ya belajar dengan guru sampai pemahamannya itu langsung dari guru yang dahulu sekarang sampai diterima pemahamannya tidak menyimpang. Tetap berdiri pada akidah Asy'ariyah. Ya, tidak sampai dia jatuh pada akidah yang mulhidah, akidah yang mencampur aduk antara hamba dan Tuhan. Nah, ini sejak zaman Ibnu Arabi juga sudah dikritik pemahaman yang menyimpang seperti ini. Begitu juga Imam Ghazali dan juga termasuk Syekh Abdul Karim Al-Jili juga mengkritik orang-orang yang memiliki pemahaman ilhad atau akidah mulhidah, akidah yang menyimpang tadi. Ternyata oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dijelaskan kenapa terjadi penyimpangan. Dijawab bila sanadin. Oh, orang ini tidak memiliki sanad. Sanad itu ngaji dengan guru secara mutasil, kemudian dia memiliki pemahaman yang utuh. Kemudian suatu saat dia jadi guru, dia bisa menyampaikan kepada murid generasi berikutnya sama dengan apa yang diperoleh dari guru sebelumnya. Ini yang namanya disebut sanad. Tapi kalau bila sanadin, ya, misalkan belajarnya lewat Google atau YouTube, ya, dia mendengar, membaca, menganalisa gitu. Kemudian dipahami, diyakini sesuai dengan persepsinya. Akhirnya muncullah, ya, karena tidak memiliki akar literasi yang kuat, akhirnya mulai miring-miring pemahamannya, akhirnya semakin jauh, terus ujung-ujungnya nanti ngaku nabi. Nah, dan ini terjadi, ya, beberapa tahun yang lalu. Itu ada orang belajar tasawuf tanpa guru, ya, dia belajar terjemahan Ihya, terus dia baca Ihya ada kholwat, mempraktekkan kholwat di Gunung Sindur, terus selesai kholwat, ya mungkin remang-remang gitu, ya seolah-olah kayak datang malaikat yang mendeklar bahwa dirinya sebagai nabi. Akhirnya deklarasi sebagai nabi. Nah, karena dia tidak memahami literasi yang utuh, oh ternyata pengakuan nabi ini menurut ayat ini nggak boleh, hadis ini nggak boleh. Karena miskin literasi, ya dia pede seolah-olah ini sebuah berita dari langit, mendeklarkan diri sebagai nabi, akhirnya ditangkap polisi, gitu, ya. Jadi ini penting argumentasi Syekh Abdul Qadir Jilani kenapa sering terjadi di dalam dunia tasawuf tarekat itu muncul penyimpangan-penyimpangan. Ini jawabannya bila sanadin, karena orang tersebut tidak memiliki sanad yang jelas, ya, antara guru yang hidup dengan guru berikutnya sampai kepada sumbernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini jawaban yang menarik sekali. Bila sanadin, tanpa ada sanad. Karena itu kalau mencari guru, ya harus jelas identitas, ya, seorang guru tersebut. Latar belakang pendidikannya dari mana, dia dulu mondok di mana, gurunya siapa. Kalau ambil torekohnya apa, gurunya siapa, torekohnya muktabarah atau tidak, adakah jejak torekohnya ini menyimpang, mengundang masalah,
mengundang sampai polisi turun tangan gitu. Kalau hal ini terjadi, ini pasti jawabannya bila sanadin. Ini disebabkan karena tidak memiliki sanad atau yang disebut dengan sanad mungkote. Sanad mungkote itu dia terputus. Misalkan ada sebuah sanad ini orangnya hidup kira-kira tahun abad 20, tapi lonjakan sanad berikutnya tokohnya itu hidup pada abad 18 atau 17. Lah ini kekosongan waktu ini tokohnya siapa? Nah, ini yang disebut sanad yang mungkotik, yang terputus. Dan ini juga berisiko terjadi penyimpangan. Maka supaya kita itu yakin, tidak ragu, ya dasar syarat utamanya harus silsilah atau sanad mutasil, ini penting. Jadi ada trust, kepercayaan. Oh iya, saya belajar ilmu ini dengan guru ini belajar dengan guru ini dengan guru ini. Terus ini namanya mutasil. Tapi kalau belajar ini, guru ini belajar di mana, mondok di mana, penguasaannya di keilmuan gimana. Dan hal ini terjadi ya di salah satu kabupaten di luar Jawa. Itu ada kejadian, ada orang yang merasa dirinya sebagai guru spiritual, kemudian dia mengajarkan ajaran-ajaran yang membuat keresahan masyarakat, terus akhirnya dilaporkan ke polisi sampai disidangkan di pengadilan. Terus hakimnya menguji kemampuan keagamaan sang tokoh tersebut. Disuruh baca Al-Quran tidak bisa, disuruh baca teks Arab yang kosong tidak bisa. Terus dilacak lagi gurunya siapa. Urailah, oh ini penyebabnya terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang keluar dari ajaran utamanya. Maka penting kalau kita ngaji, belajar, cek dulu ya siapa guru yang kita jadikan pegangan, terus keilmuannya, terus guru-gurunya siapa. Kalau sudah jelas, paling tidak kita muncul trust, keyakinan. Jangan sampai kita belajar tapi muncul keraguan. Kok rasanya hati nggak klik? Ya. Dak ma yuribuk ila ma la yaribuk. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi. Kalau kita belajar ilmu kok muncul keraguan, itu tinggalkan. Ila ma la yaribuk, sampai muncul keyakinan dan tidak ada keraguan lagi. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi. Ketika kita belajar kok ada keraguan, bener nggak ya ini gitu. Kalau ragu, tinggalkan. Cari ilama layaribu, cari yang membuat kita tidak ragu lagi. Ya, itu. Jadi argumentasi Syekh Abdul Qadir Jilani menarik. Ya, penyebabnya terjadinya penyimpangan-penyimpangan tadi adalah bila sanadin, tanpa adanya sanad. Min aklin, atau dia dari sisi rasional. Jadi artinya dia mendapatkan penjelasan dari gurunya seperti ini. Kalau gurunya orang yang paham ilmu, pasti dia tahu rujukan kitabnya. Bicara ini rujukannya kitab ini, bicara ini rujukannya kitab ini. Gitu. Jadi tidak berbicara tanpa ada rujukan. Gitu. Au-naklin, atau rujukan yang bersumber dari Quran dan hadis. Ya, beliau menggunakan ayat ini, hadis ini. Jadi paham peta literasi, paham sumber Al-Quran yang membahas soal tauhid itu ayat-ayat ini, yang membahas soal masalah penyimpangan-penyimpangan itu ayat ini, gitu. Jadi karena dia paham peta literasi Al-Quran dan hadisnya bagus, maka
Ditambah tadi dia punya guru, dan gurunya ini juga ya istilahnya guru yang tidak diragukan lagi keilmuannya dan kealimannya, maka di situ kita sudah punya modal trust, yaitu keyakinan bahwa ajaran yang disampaikan tidak menyimpang. Kemudian berikutnya, au kasfin wa syuhudin, ya. Ini atau orang tersebut tidak memahami ya soal penjelasan tentang ilmu kasfin, ahlu kasfi. Ya, Syekh Ibnu Arabi itu menjelaskan dalam kitab Al-Futuhat Al-Makiyah ada namanya akidah ahlu kasfi. Nah, kalau kita pengen paham, ya carilah guru yang paham akidah ahlu kasfi ini. Kalau kita mendapatkan penjelasan dari guru yang paham betul ahli kasfi, maka dia prakteknya juga akan lurus, tidak menyimpang. Wasuhudin, dan punya guru yang memiliki pemahaman tentang bagaimana praktek ilmu ahli kasfi dan suhud. Nah, ketika ketemu guru yang ahli dalam bidangnya, pemahamannya utuh, yakin tidak ada penyimpangan di dalamnya, maka ikutilah dia. Ya, jangan sampai ya lemah dasar Quran hadisnya, bahkan disuruh nyari ayat juga bingung, ditanya dasar Quran hadisnya bingung, ditanya pendapat para ulama-ulama yang masyhur terkait dengan persoalan tersebut juga bingung. Nah, ini tanda-tanda ya mulai muncul keraguan, dan akhirnya kalau dia lemah literasi, yang muncul dalam dirinya adalah imajinasi itu. Wa ya'ba, dan mencegah siapa Allah ya. Karena Allah al-munazzah, Allah maha suci, Allah tanzih. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Allah itu tanzih, maha suci, maha qadim. Enggak bisa Allah disamakan dengan makhluk. Maka salah besar kalau ada orang menyamakan Allah dengan makhluk. Ini sudah akidah mulhidah. Anit ta'adud, dari bilangan mutlakon secara mutlak. Ayyakunya lahu syarikun fil wujud, atau menganggap bahwa Allah itu punya sekutu di dalam wujud. Ini juga bagian dari kesyirikan. Illa ayyutimma, kecuali menyempurnakan siapa Allah nurahu, cahayanya. Jadi Allah ingin menyempurnakan cahayanya, yaitu cahaya yang berupa pencerahan ilmu robbaniyah, ilmu asrar uluhiyah, atau ilmu yang disebut dengan ma'arif robbaniyah. Ini Allah punya cara untuk menyempurnakan ilmu-ilmu tersebut, ya melalui perwujudan, penampakan orang-orang yang memiliki keahlian di dalam bidangnya. Aisi wa ayatajalla bijami'i awsafihi wa asma'ihi, yaitu ya, bertajalli, nampak dengan segala sifatnya dan asma'nya, alaman istahlafahu min khalqihi, ya, atas orang-orang yang berbeda dalam pemahaman soal ciptaannya. Fayatara'a minhu jami'u asyari asma'ihi, dan dia melihat semua asar, ya, asar bekas atau labet asma'nya, wa awsafihi wa ahlakihi, ala wa huwa al-madhar al-kamir. Ingatlah bahwa orang yang memiliki pemahaman yang utuh, ya, memiliki literasi yang kokoh, Quran hadis paham, ya, peta ilmu hakikat paham, pemikiran-pemikiran ulama-ulama terdahulu juga paham. Dia juga sebagai seorang salik yang istiqomah dalam riyadhah mujahadah. Maka orang-orang yang memiliki basic yang demikian ini, dengan kata lain, ya, orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah,
itulah sebagai wujud al-madhar, perwujudan al-kamil yang sempurna. Al-jami al-muhammadi, yang mengintegrasikan al-muhammadi, yaitu yang disebut dengan potensi Muhammad, baik Muhammad hakiki maupun Muhammad majazi. Secara fisik dia adalah manusia biasa, tapi secara rohani karena dia istiqomah riyadhah mujahadah sehingga diberikan anugerah bisa merasakan pengalaman-pengalaman spiritual sampai dia bisa merasakan perjumpaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya madhar al-kamil al-jami al-muhammadi. Jadi inilah orang-orang yang disebut sebagai kekasih-kekasih Allah. Ya, mereka ada dan nyata. Itu. Kemudian dalam hadis lain juga dijelaskan Rasulullah SAW sebagai teladan bagi para sufi, karena Rasulullah sebagai sosok insan kamil, manusia yang paripurna. Ya, jadi Rasulullah sebagai manusia yang paripurna, aspek fisiknya, lahiriahnya adalah ana basarum mislukum, aku seperti manusia sebagaimana kalian. Jadi ya unsur air, api, angin, tanah itu sebagai unsur fisiknya. Ya, innama ana basarum mislukum yuha ilayya. Ini yang membedakan. Karena Rasulullah mendapatkan akses langsung yuha ilayya, mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Artinya mendapatkan pencerahan ilahiyah, al-faidul ilahi, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah disebut sebagai sosok insan kamil. Ya, buktinya Rasulullah secara rohani bisa Isra dan Mi'raj, ya. Isra dari perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini sebagai proses yang namanya pengalaman rohani tadi, sehingga Rasulullah menjadi sebagai sosok insan kamil, manusia paripurna secara lahir dan batin. Nah, perjalanan para salik, para sufi itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Targetnya pengen menjadi insan kamil, yaitu manusia yang paripurna, walaupun mungkin yang levelnya paling terendah, ya tidak apa-apa. Yang penting kan masuk bagian dari itu. Ciri-cirinya gampang kalau dia seorang salik yang ingin berjalan menuju Allah, ya, untuk bisa meraih menjadi pribadi insan kamil. Ciri-cirinya gampang, ya. Satu, ya dia punya himmah, semangat belajar ilmu tasawuf, ilmu hakikat itu nampak di dalam dirinya. Jadi rasa haus terhadap ilmu itu tinggi. Maka dia istiqomah ngaji dan ngaji, mencari ilmu dan mencari ilmu. Yang kedua juga tidak lepas dari rutinitas harian. Apakah dia rutin istiqomah di dalam riyadhah mujahadah dan zikir secara istiqomah, itu juga bisa menjadi indikasi bahwa orang tersebut adalah benar-benar salik yang menuju Allah. Jangan sampai ngaku menjadi salik, orang yang menuju Allah, ngaji males. Lah gimana ngaji males? Ilmunya mau tambah dari mana? Kemampuan untuk mengakses ke sumber-sumber primer juga nggak ada. Belajar nggak mau, ngaji nggak mau, ya, zikir nggak mau. Yang kebangetan lagi sholat 5 waktu males-malesan, bahkan ditinggalkan. Tapi ngaku salik, orang yang menuju Allah. Nah, ini nanti kira-kira saliknya sampai kemana? Karena di awal ini sudah salah langkah. Maka kalau menjadi salik yang hakiki, ya harus tertib syariatnya, ya, ilmu hakikat, syariat, thariqah dan ma'rifah ini harus jalan bareng.
tidak bisa kemudian mengikuti hawa nafsu kemudian dibenarkan dengan ilmu hakikat. Ini pertanda bahwa orang tersebut sedang kejebak atau kelibet dengan hawa nafsunya, ya. Rasulullah SAW sudah menyatakan, ana utammimu makarimal akhlak, aku akan menyempurnakan kemuliaan akhlak. Kalau teks lain, redaksi lain, ya, buistu li utammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tapi hadis yang dikutip oleh Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan, ana utammimu, aku akan menyempurnakan makarimal akhlak, yaitu kemuliaan akhlak. Wa qala aidun ana sayyidu waladi Adam, aku ini pemimpinnya anak cucu Adam. Nah, kalau kita ini, kalau Rasulullah itu sebagai sayyid pemimpinnya, ya berarti seluruh anak cucu Adam ya pemimpinnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adamu wa man dunahu tahta liwa'i, Adam dan orang yang sesudahnya termasuk kita yang saat ini dan nanti sampai hari kiamat, tahta liwa'i, di bawah benderaku. Ya, karena itu kenapa kita selalu dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, ya, sebab Rasulullah SAW sebagai sayyidu waladi Adam. Rasulullah juga menjelaskan, ana abul arwah, aku juga induk segala ruh, dan juga menyatakan Adam wa mangdunahu tahta liwa'i, Adam dan sesudahnya di bawah benderaku. Man ato'ani, barang siapa yang taat kepadaku, fakot atau Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man ro'ani, barang siapa telah menyaksikan diriku, yaitu diri Muhammad, fakot ro'a, maka sungguh dia telah melihat al-haqqo, yaitu al-haq. Ini menarik ini. Wa man ro'ani fakot ro'a al-haq. Orang-orang yang belajar, ya, ilmu filsafat atau tasawuf falsafi, mendengar kalimat ini, wa man ro'ani faqad ro'al haq, ini pasti akan paham, terkoneksi dengan konsep insan kamil, ya. Kemudian ayat penjelasan berikutnya ditambah, al yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini sudah aku sempurnakan bagimu agamamu, ya. Jadi penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di atas tadi, ya, semakin memperkaya wawasan kita terhadap, ya, praktek-praktek penyimpangan, terutama orang yang mengkultuskan makhluk, kemudian orang yang memiliki pemahaman mulai menyimpang, ya, yaitu mulai menuhankan makhluk itu. Dan orang-orang yang demikian itu sama saja ingin mematikan cahaya-cahaya ilmu Allah. Maka Allah juga akan menurunkan, yaitu orang-orang yang disebut sebagai al-madhar al-kamil, orang-orang sebagai kenyataan yang paripurna yang akan menyampaikan, yaitu ilmu-ilmu tentang ketuhanan tadi. Walau karihal kafirun, walaupun, ya, terkait masalah ini itu orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, mereka tidak akan bisa senang. Pasti dia akan mencari celah bagaimana untuk melakukan sabotase, bagaimana untuk melakukan fitnah dan lain sebagainya. Ini walau karihal kafirun, pasti konsekuensinya ada orang yang suka, ada orang yang tidak suka. Nah, yang tidak suka itu siapa? As-satiruna durka, yaitu orang-orang yang terhijabi dalam menyaksikan al-haq. Al-muriduna itfa'an nuril wujud haq, mereka yang ingin mematikan cahaya-cahaya ilahiyah. Fil mishatil Muhammadiyah, yaitu di dalam lentera Muhammadiyah. Muhammadi itu maksudnya lentera
yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa yuriduna itfa'an nurihi, bagaimana mungkin dia mampu mematikan cahaya Allah yang terang benderang, yang berkilau minal madhari al-jami al-muhammadi, dari penampakan kenyataan yang nyata di alam semesta ini, yaitu yang disebut dengan al-jami al-muhammadi, yaitu kenyataan yang mengintegrasikan, ya, yaitu yang disebut Muhammad hakiki, Muhammad majazi. Maka kalau paham Muhammad hakiki dan Muhammad majazi, inilah yang disebut sebagai al-madhar al-jami al-muhammadi. Walladzi arsala rasulahu bil huda. Ini ayat berikutnya. Ini dua ayat ini satu rangkaian, ya. Satu tema. Walladzi, huwa bermula dia, ya, ini bisa huwanya kembali kepada Nabi Muhammad. Atau maaf, huwa kembali kepada Allah, ya. Alladzi arsala, yang telah mengutus. Siapa? Allah, rasulahu, utusannya, bil huda, dengan petunjuk. Jadi huwallazi arsala rasulahu bil huda. Jadi dia, Allah, huwa ini kembali ke Allah, allazi arsala, yang telah mengutus. Siapa? Allah, rasulahu, utusannya, bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqqi, dan agama yang benar, yaitu agama Islam, wa huwal Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk apa? Lidhirahu, supaya dinampakkan, ditunjukkan, ala dini, atas agama kullihi, semuanya. Jadi silahkan lakukan perbandingan, ya, antara agama Islam sebagai agama yang terakhir dengan agama-agama sebelumnya, ya, karena agama Islam itu lebih sempurna sebab menyempurnakan dari ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Walau karihal musyrikun, walaupun, ya, tidak suka orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu pasti tidak suka ketika ada dakwah tauhid mengoreksi tentang penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan disebabkan karena pemahaman yang salah, ya. Jadi dari penjelasan ini kita semakin, ya, bertambah wawasan kita, dasar argumentasi kita soal bagaimana memahami ajaran ilmu-ilmu hakikat yang benar, soal terjadinya penyimpangan-penyimpangan di dalam ilmu-ilmu hakikat ini. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita ngaji ini diberikan pemahaman yang utuh, argumentasi yang kokoh, dasar yang kokoh, sehingga pemahaman kita juga akan berdiri pada siratal mustaqim, yaitu pemahaman yang lurus. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan lahir maupun batin dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan membawa manfaat. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.